Kopi tahajud memang minumannya ahli sujud. Bismillah. Ah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita prioritaskan. Kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Tuhan kita yang sangat kita nantikan ridhonya, kita cintai, kita sayangi dengan segenap hati dan jiwa kita. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan hidup kita, mati kita, sholat kita, apapun seluruh aktivitas yang kita lakukan hanya untuk dirinya semata, tidak untuk yang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita, menyayangi kita, sehingga sampailah kita kepada satu kebanggaan dan kebahagiaan, kelak kita akan bisa berjumpa dengannya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta yang tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kemarin kita sama-sama memperingati satu momen besar, momen yang tidak akan pernah kita lupakan dan penting dalam sejarah kehidupan seorang muslim until now, ya, dan sampai dengan kiamah nanti, yaitu peringatan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat dan salam kita senantiasa tersampaikan kepada beliau, para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan coba membahas satu tema. Nah, sebetulnya tema ini tema kontradiktif gitu ya. Satu sisi ya, kaum muslimin sedang menggaungkan yang namanya satu konsep dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu konsep Islam yang rahmatan lil alamin, kan gitu. Ya, ini diambil dari salah satu ayat di Al-Qur'an di mana diutus Nabi kita Muhammad SAW tidak lain tidak bukan adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan begitu. Jadi tidak aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan seluruh umat Nabi Muhammad mengusung satu tema yang sama, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, kita coba pahami konsep Islam rahmatan lil alamin dengan kacamata yang paling sederhana, yang paling gampang ya. Tidak rahmatan lil alamin, kan begitu, kalau ajaran Islam masih mengajarkan misalnya kekerasan, ya kan, nggak mungkin ya kan. Tidak Islam yang rahmatan lil alamin kalau ajaran Islam misalnya mengajarkan radikalisme, ya kan. Jadi ini nggak mungkin ya. Ada konsep Islam yang rahmatan lil alamin, sementara ya Islam mengajarkan radikal, tidak mungkin. Tidak mungkin ya disebut dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad datang membawa ajaran, membawa agama yang rahmatan lil alamin, kalau misalnya ya ada ajaran Islam yang intoleran. Nggak mungkin, kan begitu. Jadi tidak mungkin juga, apalagi
ada konsep ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, dan semua kaum muslim seluruh dunia ini mengaminkan konsep ini karena ada di Al-Quran. Ya kan? Kalau ternyata ada yang namanya Islam teroris kan gitu. Nggak mungkin gitu ya. Sehingga kemudian dalam pemahaman yang sangat sederhana, konsep Islam yang rahmatan lil alamin ini adalah Islam yang damai. Ya. Islam yang sakinah. Nah, gitu ya. Islam yang membawa ketenangan, kedamaian, kemakmuran kan gitu. Islam yang membawa ya kemakmuran, kesejahteraan. Islam yang membawa keselamatan kan gitu. Itulah yang namanya Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Tapi di sisi lain ada ya musuh-musuh Islam, ya ada manusia-manusia yang tidak suka sama Islam, membenci Islam, senantiasa selalu ya mengibarkan permusuhan kepada Islam dan umat Islam, yang kemudian menebar fitnah kan ya, yang kemudian mau mengadu ya konsep Islam rahmatan lil alamin, mau membingungkan umat Islam, mau supaya orang-orang Islam itu kemudian ya saling berpecah belah ya. Dimunculkanlah satu konsep ya yang namanya Islamophobia kan. Islamophobia ini adalah dalam pemahaman yang sangat sederhana sekali ya, bagaimana membuat orang itu alergi sama Islam, anti pada ajaran-ajaran Islam, nggak suka lah gitu minimal ya. Ya, kemudian akhirnya menentang, kemudian tidak mau menerima, ya, tidak suka ya. Ya, ini dia contoh yang namanya Islamophobia. Islamophobia bisa dari eksternal umat Islam maupun internal. Ya. Internal umat Islam dipengaruhi karena faktor eksternal tadi. Karena ada upaya dari pihak-pihak di luar Islam yang tidak suka pada Islam, yang memusuhi Islam, gitu ya. Kemudian dia meracuni pikiran internal umat Islam, diadu domba, ya, difitnah, ya. Kemudian dibuat supaya orang Islam ini kebingungan. Ya. Gitu ya, itu yang namanya Islamophobia. Nah, anak cucu keturunan dari Islamophobia ini yang seperti tadi saya ulas di depan, yang namanya Islam itu disebut Islam radikal. Ini adalah anak cucu keturunan dari Islamophobia. Islam garis keras, ya. Islam yang intoleran, Islam yang teroris, gitu ya. Islam yang tidak humanis, gitu ya. Ini semua produk-produk keturunan dari Islamophobia, ya. Bagaimana membuat seorang Muslim itu kemudian kok agama saya begitu sih ya, ya kan gitu. Membuat kebingungan, kemudian perpecahan. Sehingga kemudian seharusnya dia tidak bingung lagi. Kenapa? Karena konsep Islam rahmatan lil alamin sudah cukup jelas, final, sempurna, clear. Ya, tapi kemudian itu tadi diobok-obok. Ya. Supaya mereka, orang-orang Islam ini bingung. Ini ya, tujuannya. Nah, inilah yang menarik yang akan kita bahas. Di luar sana banyak, ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, negara kita ya. Apalagi di negara-negara Eropa yang saat ini wah luar biasa. Islam sedang berkembang pesat, banyak yang masuk Islam, banyak berdiri masjid-masjid, ya, banyak gereja dibeli menjadi masjid pertumbuhan, ya, orang non Muslim menjadi mualaf itu sangat tinggi. Bahkan di beberapa kota di Eropa, ya, kota-kota besar di Eropa, pemimpin-pemimpinnya, ya, banyak yang beragama Islam, ya, entah itu wali kota, ya kan, entah itu gubernur, ya, entah itu kepala polisi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini menarik, sehingga kemudian diluncurkanlah satu senjata, ya, untuk memerangi umat Islam secara intelektual. Kalau memerangi Islam dengan perang fisik, tentu ini amat sulit. Dan mereka tahu apa namanya itu di masa lalu kekalahan demi kekalahan mereka alami karena berani melakukan perang secara fisik dengan umat Islam. Maka sekarang perangnya adalah perang pemikiran. Dan perang pemikiran ini, ya, ini adalah satu perang yang lebih dahsyat daripada perang nuklir sekalipun. Ya. Karena dia bisa merubah tatanan dunia, dia bisa merubah sistem.
dia bisa merubah ya ideologi ya dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bahas ke sana terlalu jauh, kita kembali lagi ke Islam rahmatan lil alamin versus Islam fobia tadi. Nah, jadi kemudian karena ketakutan yang begitu tinggi, kekhawatiran yang begitu tinggi akan perkembangan Islam yang begitu pesat luar biasa maju di negara-negara yang mayoritas ya simbol-simbol kesuksesan mereka gitu ya, simbol-simbol agama mereka berhasil ditancapkan selama ratusan tahun, tapi kemudian Islam berkembang di sana dan Islam berpeluang untuk menggulingkan ya, kekuasaan mereka ya dalam beberapa waktu ke depan ya mereka dengan kita sudah 50-50 populasinya kan, bahkan di beberapa tempat bisa jadi umat Islam itu akan lebih banyak daripada yang non Muslim. Ini kekhawatiran akhirnya kemudian mereka ciptakanlah Islamophobia. Di Swedia bagaimana seorang ya yang membenci Islam mempertontonkan membakar Al-Quran di depan publik. Ya di Perancis bagaimana seorang guru kemudian atau seorang kartunis di Denmark kemudian menggambarkan membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh Islamophobia. Ya. Nah, tujuan dari mereka adalah membuat kita kemudian panas emosi, ya, kemudian kehilangan akal sehat, kemudian meninggalkan ya area atau domain ya perang pemikiran, kemudian masuk ke perang fisik kan. Nah, ini yang dipengenin di situ. Ya, akhirnya kemudian mereka berhasil di beberapa tempat memprovokasi umat Islam. Nah, bagaimana solusinya sebetulnya menghadapi Islamophobia ini nggak susah-susah amat, ya. Nggak usah pusing-pusing juga. Ya. Tidak perlu juga kemudian kita sampai mati-matian membuat konsep baru untuk melawan Islamophobia ini, nggak usah. Islam yang rahmatan lil alamin ini ya yang membuat mereka khawatir akan mendominasi dunia, makanya kemudian akhirnya mereka perangi dengan Islamophobia. Sehingga kalau mau memerangi Islamophobia nggak usah bikin konsep baru, kembalilah kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kita berikan apa namanya itu contoh bagaimana ajaran Islam rahmatan lil alamin dan anak keturunannya ini ya itu justru akan membuat mereka semakin tergila-gila pada Islam. Kan ini akan membuat semakin banyak orang-orang di luar Islam itu yang berbondong-bondong masuk Islam. Itu harusnya begitu. Ya. Apa sih contoh anak cucu keturunan dari Islam rahmatan lil alamin? Misalnya contoh ini. Ada ajaran, ada hadis ya di hadis ini. Al-muslimu salamul muslimun minal lisani wayadi. Ya. Minal lisanihi wayadi. Yang namanya Islam itu, yang namanya orang Islam itu, ya, artinya saudaranya itu selamat dari mulutnya dan dari tangannya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, ini ajaran dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Jadi salah satu produk keturunan dari Islam yang rahmatan lil alamin adalah ya bagaimana kita sebagai seorang Muslim ya bisa membuat saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, orang yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita ini, bahkan siapapun dia, apapun agamanya, tidak peduli, ya, mereka semua merasa aman, ya, mereka semua selamat, apa namanya itu, ininya selamat itu kan aman, apa namanya, ini ya, apa namanya, goalnya, goalnya selamat itulah aman. Orang yang merasa terselamatkan, ya, efek yang dirasakan adalah dia akan merasa aman. Kalau dia udah merasa aman, udah sebetulnya yang dibutuhkan manusia kan cuma itu, rasa aman. Coba deh kalau nggak percaya, kalian ya mau kemana-mana merasa tidak aman, nyaman nggak hidup seperti itu? Waduh, menderita sekali ya, susah sekali, ya, takut, khawatir. Maka perlu ada polisi, perlu ada tentara. Itu kan tujuannya untuk memberikan rasa aman. Nah, agama nggak butuh itu. Ya, agama kita, ya, mengajarkan kita, Islam mengajarkan kita, kalau mau aman itu bukan nunggu polisi patroli
tiap jam 12 malam. Ya. Agama kita itu yang rahmatan lil alamin ini, ya, memerintahkan kita, mengajarkan kita kalau kita ingin merasa aman hidupnya, tidak perlu kemudian harus apa namanya itu menyewa jasa apa itu namanya bodyguard kan 24 jam. Kemudian kita merasa di dalam rumah kita di apa namanya itu dipasang alarm CCTV ya dan tetek bengek lah supaya kita aman, nggak perlu ya. Agama kita Islam itu yang rahmatan lil alamin ini kalau diajar, kalau di apa namanya dilaksanakan, diamalkan dengan betul-betul, maka ya kita akan selamat ya. Kalau udah selamat kita akan merasa aman. Itu tadi hadis Nabi tadi. Orang Islam itu adalah orang yang saudaranya ya, tetangganya kan begitu dalam bahasa lainnya. Temennya ya, keluarganya kan begitu sebenarnya. Family-nya, orang yang di depan rumah, kanan kiri, di kantor, di sekolah, dimanapun, selamat dari lisan pertama, yang kedua dari tangannya. Ya, apa maknanya kok kita diharuskan memberikan rasa aman? Ya, kita diwajibkan untuk memberikan keselamatan, memberikan jaminan keselamatan gitu. Ya, kan banyak ya. Misalnya presiden kita mau berkunjung ke Papua, mesti Panglima TNI memberikan garansi, Kapolri memberikan garansi, jaminan keamanan kan gitu, jaminan keselamatan bahwa tidak akan terjadi sesuatu kepada presiden misalnya. Nah ini penting ya, dan agama lebih tinggi lagi, bukan bicara soal presiden, bicara masalah ya, ya bagaimana apa namanya Allah sebagai Tuhan yang derajatnya pangkatnya jauh lebih tinggi dari apapun juga. Nah ini ya, sehingga kalau kita mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, kita itu memberikan jaminan keselamatan buat orang lain. Bisa nggak? Bahwa orang yang ada di sebelah kita, di depan kita, maaf, ya, kanan kiri kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita sekalipun dia bukan Muslim, ya, dia merasa selamat, ya, dia merasa aman dari mulut dan dari tangan kita. Dari mulut artinya tidak pernah keluar dari lisan seorang yang mengamalkan ajaran Islam rahmatan lil alamin itu kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tidak akan keluar dari mulutnya ini fitnah kepada orang lain. Kemudian tidak akan keluar dari lisannya ini ya kata-kata ataupun kalimat ya yang kemudian membuat orang lain itu tidaknya. Yang keluar dari lisannya itu adalah kata-kata apa yang menyejukkan, bersahabat, ya. Kemudian permohonan maaf kalau memang kita salah, saling memaafkan kalau ada orang lain berbuat salah gitu. Ya. Yang kedua selain dari lisan, dari tangan. Maksudnya orang lain itu selamat dari tangan kita itu apa? Jangan usil kan. Jadi tetangga, tangan dipakai buat membantu kan ini ya. Lihat ada tetangga kita kesulitan nggak makan ya, mungkin dia nggak punya uang ya kan, kemudian dia apa namanya nggak punya beras ya kan, maka kita sebagai tetangga kita antar, kita kasih bantuan dengan tangan kita ini ya, itu gotong royong ya, meringankan beban orang. Jadi tangannya ini dibuat untuk menolong ya, bukan untuk usil ya, bukan untuk kemudian bikin tetangga kita nggak betah di tembok beton, jalan orang di pagar kan ya, sendal orang di ambil kan gitu ya, ini nggak boleh kayak gitu, sebelahnya doang ya. Uang orang dicuri, motor orang hilang, ya nggak boleh ya. Itu bukan orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ya itu satu aja, kalau satu ini ya baru satu nih produk keturunan Islam rahmatan lil
alamin, ajarannya diamalin, kira-kira kelar nggak ini urusan permasalahan di dunia ini? Kelar. Ya. Nabi kita Muhammad SAW yang mulia itu mengajarkan kita, jadi orang Islam itu, ya, saudaranya selamat dari tangannya, dari lisannya. Berarti dia memberikan jaminan kepada orang lain, ya kan? Orang mau keluar rumah melihat kita nggak takut. Sebaliknya apa? Wah, saya kok udah lama nggak ngeliat ya Pak Bolang itu ya. Kemana ini? Oh ternyata si Pak Indra bilang, oh Pak Bolang itu sakit. Ya Allah, ayo kita tengok kan gitu jadi. Ya. Coba kalau dia usil, ya si Bolang ini usil, jahil ya, mulutnya suka memfitnah orang, suka ngomongin orang, nyakitin orang, tangannya usil misalnya, ya. Tahu ditanya, oh saya udah lama nggak ngeliat si Bolang itu ya. Jawab si Indra sakit, oh mampu syukurin. Nah, akhirnya saling menyakiti kan itu. Ini yang membuat hidup ini nggak aman di situ. Dan itu Islam melarang itu. Wah, Islamophobia dilawan aja sama ini aja ajaran ini satu ini, kelar. Ya, nggak akan mampu ada, nggak akan ada yang bisa mengalahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ini baru satu, belum yang lain, masya Allah. Maka melawan Islamophobia nggak usah pakai konsep-konsep yang lain yang baru, ya. Udah lawan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tunjukin akhlak kita sebagai seorang Muslim. Tunjukkan Islam itu adalah Islam yang indah. Islam itu yang diajarkan ya baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah pakai dalil panjang lebar, nanti berbondong-bondong. Ya, yang namanya Inggris ya, nanti benderanya berubah, bukan salib lagi, jadi bulan sabit bisa jadi kan? Ya, yang namanya Amerika ya dikatakan Amirul Kafirin, bisa jadi nanti kalau sudah mayoritas Muslim, jadi negara yang mayoritas Muslim menjadi Amirul Muslimin kan begitu. Ya, jadi menjadi negara adidaya yang kemudian dikuasai oleh umat Islam. Wah, kelar dunia kalau dikuasai oleh ya Islam yang rahmatan dan alamin. Sehingga nggak usah pusing-pusing. Ya, biarin aja orang ngatain Islam radikal, Islam garis keras, Islam itu mengajarkan Islam itu intoleran segala macam. Nggak usah dilawan pakai macam-macam, tunjukkan saja Islam rahmatan lil alamin itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ada orang ngelihat orang yang pakai jenggot, celana cungklang justru beranggapan wah ini jangan-jangan jaringan teroris mana, begitu jangan. Ya, jangan kemudian melihat ya orang yang pakai sorban, ya, wah ini jangan-jangan Islam garis keras, jangan. Islamnya radikal, jangan. Kita tunjukkan bahwa semua itu salah. Ya, orang Islam dengan segala macam atributnya, mau dia pakai jenggot, mau dia celananya cungklang, mau pakai baju gamis, mau pakai sorban, peci putih, peci hitam, judulnya Islam. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin gitu, ya. Kelar itu. Mereka pasti akan apa itu namanya? Nangis. Ya. Mereka akan nangis. Mereka akan sujud. Mereka akan bertekuk lutut. Mereka akan menyerah. Ya kan? Tidak, tanpa harus diperangi. Waduh, udah menyerah deh kalau udah lawan Islam yang rahmatan lil alamin, nggak bisa. Kenapa? Terlalu indah dilupakan, ya kan? Kemudian apa? Terlalu sedih dikenakan kan begitu ya. Dia nggak bisa move on itu, ya. Membuat mereka itu akan semakin gelisah kalau mau melawan Islam. Mau memusuhi Islam itu semakin merinding, bergetar. Ya nggak bisa, saya nggak boleh begini. Islam ini nggak bisa dilawan, Islam ini nggak bisa dimusuhin. Islam ini ya harus diapain? Hah? Islam ini buat orang lain. Ya. Kalau kita umat Islam ya harus bela, ya. Harus tunjukkan. Kalau orang di luar Islam melihat Islam ini harus apa? Harus diakui, ya. Inna dina indallahil Islam. Mereka harus mau mengakui, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirnya apa? Udah dah, gue nyerah, ya. Gue gantungkan salib, gue tinggalkan salib, ya kan? Gue tinggalkan gereja, pindah ke dalam masjid, ya kan, bersahadat,
ruku sujud di dalam masjid menyembah hanya kepada satu Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu ikhwafillah, maka mudah-mudahan ya semakin banyak orang yang terbuka matanya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, mau menerima Islam lantaran kita bisa memberikan jaminan keselamatan pada mereka. Selamat dari lisan kita, selamat dari tangan kita. Ini salah satu ajaran Islam yang rahmatan lil ya. Baik, itu saja dulu sebagai pembuka ya. Mudah-mudahan secara rutin kita bisa kembali live streaming lagi di channel YouTube kesayangan kita, di channel Laboratorium Sains Kristologi atau LSK Ladit. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum nge-like kasih tanda like ya, kemudian komentar yang positif ya, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya, notifikasi untuk video-video selanjutnya. Dan yang bagi yang mau berdonasi untuk membantu mengembangkan dakwah kami, silakan nanti ya bisa berdonasi di nomor rekening yang tertera di running text ya, ke rekening atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran wa la'afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.